Oke, selamat datang di video tutorial kali ini. Di sini saya ingin membahas fitur-fitur yang ada di gudang dan di bagian laporan. Oke, mari kita mulai saja tutorialnya. Nah, di sini yang pertama adalah daftar opname. Nah, di bagian daftar opname ini bila kita klik perbaiki, lalu kita klik produk yang ingin kita perbaiki, di sini kita bisa menambah atau mengurangi stok sesuai dengan keterangan yang dimasukkan sesuai dengan jumlah stok yang ready. Nah, apabila kita sudah menyeting semuanya dan bila kita klik bagian simpan, maka otomatis produk yang kita klik tadi stoknya berubah sesuai dengan stok yang real. Bila stok kita 30 dan kita memperbaiki ke 35, maka akan bertambah, dan apabila kurang maka akan berkurang. Nah, apabila kita tutup atau close, maka akan muncul ini adalah riwayat sebelumnya perbaikan stok yang ada di produk yang tadi. Oke, next di bagian perbaiki stok. Nah, di sini kita bisa menambahkan stok jumlah barang yang ada di gudang. Apabila kita menemukan sebuah barang atau menambah stok dari barang atau produk tersebut, kita bisa menggunakan perbaiki stok untuk menambah jumlah real dari stok produk tersebut. Nah, oke, sudah cukup. Di sini kita tutup. Selanjutnya adalah daftar mutasi. Nah, di daftar mutasi ini masih kosong, jadi kita perlu membuka mutasi terlebih dahulu. Nah, mutasi barang ini biasanya digunakan untuk memindahkan data stok produk atau barang dari utama berpindah stok ke cabang kedua, ketiga, atau keempat. Nah, apabila kita sudah selesai mengisi semuanya, kita bisa mengklik yes, lalu kita klik yes untuk melihat surat jalannya, maka akan muncul seperti di layar ini. Nah, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya di sini adalah bagian laporan. Nah, di bagian laporan ini saya akan menjelaskan semua tentang isi di dalamnya. Nah, pertama adalah laporan barang. Nah, ini adalah isinya semua produk atau barang, yaitu menginformasikan tentang stok, rak, kode produk, dan nama produknya. Di bagian laporan barang pas harga, di sini tersedia harga jual dari barang tersebut. Next, di laporan base. Next, laporan base ini adalah laporan base dari semua individu. Nah, selanjutnya yaitu laporan pelanggan. Setelah laporan pelanggan yaitu laporan supplier. Setelah laporan supplier, laporan stok. Lalu setelah laporan stok di sini yaitu kartu stok. Nah, bila sudah bagian kartu stok di sini, bila kita klik cetak maka akan muncul seperti di layar. Nah, oke, sudah cukup. Selanjutnya di sini adalah laporan penjualan. Isinya adalah informasi penjualan dari hari ke hari. Dan di sini bila kita klik cetak maka akan muncul seperti di layar. Nah, di sini juga ada pilihan, yaitu memilih per produk atau per pelanggan atau per apapun itu yang ada di opsi. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu laporan rekap penjualan pelanggan. Di sini kita atur dulu tanggalnya, lalu bila kita klik cetak maka akan muncul seperti di layar.
Nah, oke, selanjutnya di sini adalah laporan stok pembelian. Nah, pertama kita atur terlebih dahulu tanggalnya. Bila sudah muncul ini, kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini. Oke, selanjutnya di sini adalah fitur laporan pendapatan. Oke, kita atur lebih dahulu. Lalu kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar. Kita tutup. Selanjutnya di sini adalah laporan terlaris atau barang yang terlaris terjual. Oke, kita atur lebih dahulu, lalu kita klik cetak. Nah, maka akan muncul seperti di layar ini. Lalu fitur selanjutnya di sini adalah laporan pajak jual. Di sini berfungsi untuk melihat pajak dari setiap produk yang dijual. Lalu selanjutnya adalah pajak beli. Sama seperti pajak jual, hanya saja saya ini di bagian pembelian. Oke, sekarang laporan keuntungan pembelian. Di sini untuk melihat keuntungan dari pembelian. Lalu selanjutnya adalah laporan retur jual atau pengembalian barang yang dijual. Oke, selanjutnya di sini adalah laporan retur beli, yaitu bila kita melakukan pengembalian terhadap barang yang kita beli. Dan selanjutnya yaitu laporan laba untuk melihat laba pada setiap penjualan produk. Oke, selanjutnya yaitu laporan piutang pelanggan untuk melihat yaitu pelanggan yang berhutang pada kita. Oke, dan selanjutnya di sini ada laporan hutang supplier, hampir sama seperti laporan piutang pelanggan. Di sini kita bisa melihat semua laporan hutang dari supplier. Lalu fitur selanjutnya adalah riwayat pembayaran piutang pelanggan dan selanjutnya riwayat pembayaran utang supplier. Dan fitur selanjutnya adalah laporan rekap dari dokter. Nah, di sini isinya yaitu laporan rekap dari setiap dokter, lalu laporan resep, dan selanjutnya yaitu laporan detail dari resep racikannya, dan selanjutnya adalah laporan label jasa apoteker dan laporan apoteker, selanjutnya laporan mutasi, dan selanjutnya yaitu laporan aset. Setelah itu laporan opname, lalu selanjutnya yang terakhir log aktivitas dari setiap pekerja. Di sini ada role-nya yaitu admin, lalu detailnya, keterangan, dan lain-lain. Oke, sudah cukup video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication save relations. Okay, medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, 'cause I can see it.